Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas kaidah yang ke-46, yaitu kullu lafdhin awhama musyarakatan lillahi ta'ala fi rububiyyatihi fahuwa manhiyun anhu walau lam tuqsad haqiqatul musyarakah. Artinya adalah, arti dari kaidah ini adalah semua lafaz, semua ungkapan yang mengesankan musyarakah, yang mengesankan persamaan lillah dengan Allah, fi rububiyyatihi di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa manhiyun anhu, maka lapas tersebut adalah lapas yang dilarang. Walau lam tuqsad haqiqatul musyarakah, walaupun tujuannya bukan menginginkan persamaan musyarakah antara makhluk dengan khalik. Seperti seorang mengatakan, kalau bukan karena kamu, atau kalau bukan karena Allah dan kamu, maka kata dan di sini menyamakan antara Allah dengan makhluk. Maka di sini Islam datang membantah akan hal tersebut. Maka dalam perkara ini juga semua lafaz yang mengandung persamaan dengan Allah di dalam rububiyah Allah, maka lafaz tersebut adalah lafaz yang dilarang. Kenapa demikian? Lianna fi dzalika tahqiqan lit-tauhid fil alfaz. Karena dalam hal itu ada tahqiq, pelaksanaan yang sebenarnya di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam lafaz, supaya kita tidak salah di dalam ungkapan tersebut, supaya jangan sampai apa yang kita ucapkan itu merusak tauhid kita. Atau dalam bahasa yang lain, wasaddan libabi syirik, yaitu menutup, menghadang pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan, yang bisa menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Sebagai contoh misalnya, contoh ungkapan kaqaulis sayyid li raqiqihi, seperti ucapan seorang tuan kepada budaknya. Dia mengatakan, hada abdi, ini hambaku. Wa hadhihi amati, ini hamba perempuanku. Maka kata hamba pada hakikat sebenarnya adalah, yaitu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba Allah.
Maka seorang tuan, walaupun ia memiliki seorang budak, maka ia dilarang mengucapkan ucapan dengan kata hamba, yang mana ungkapan dia ini hambaku, seakan-akan dia menyamakan, ada unsur persamaan, mengesankan persamaan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Begitu juga seorang budak, ia mengatakan kepada tuannya, wa qaulir raqiqi li sayyidi, seperti ucapan seorang budak kepada tuannya. Mestinya dia mengatakan hada sayyidi, ini tuanku. Yang dilarang itu apa? Hada rabbi, ini Rabbku. Maka kata Rabb di sini pada kalimat yang masyhur yang digunakan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam melarang kita akan hal ini. Atau kaqaulil ghairi liraqiq, atau orang lain mengucapkan kepada seorang budak. Dia mengatakan kepada seorang budak, at'im rabbak, kasih makan Rabb kamu itu, kasih makan tuanmu sebenarnya. Ai at'im sayyidak. Tapi dia memakai kata Rabb. Awisqi rabbak, atau kasih minum Rabbmu. Maka di sini ada unsur persamaan di dalam lafaz antara Khaliq dengan makhluk. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak wadi rabbak. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbak, kasih makan Rabbmu, kasih makan tuanmu, atau terangi tuanmu, kasih lampu. Wal yaqul, hendaknya dia mengatakan sayyidi wa maulaya. Ia mengatakan sayyid, tuanku, atau maulaya, tuanku. Begitu juga seorang tuan sekarang. Wala yaqul ahadukum, janganlah seorang tuan di antara kalian mengatakan abdi wa amati, ini adalah hambaku, itu budaknya. Kalau orang memahami bahasa Arab, ia mengetahui kedalaman bahasa tersebut, maka akan mengetahui perbedaan tersebut. Wal yaqul, hendaknya dia mengatakan fatai wa fatati wa gulam, kata gulam, kata fatat. Walaupun secara arti dalam bahasa kita itu sama artinya, tapi di dalam bahasa Arab ada arti yang lebih dari yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan terkait tentang permasalahan ini. Yang pertama adalah thabata fil hadis, telah sahih dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa farasihi sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya sedekah, tidak zakat. Artinya dia punya budak yang banyak, kemudian satu dizakatkan misalnya, tidak demikian. Atau dia punya kuda yang banyak, kemudian satu kudanya wajib dizakatkan, tidak ada demikian. Tidak ada zakat artinya di dalam budak, dan tidak ada zakat di dalam kuda. Beda halnya kalau dia memiliki sapi, maka sapi itu ada zakatnya. Atau dia memiliki kambing, kambingnya sudah mencapai nisab, untuk kambing misalnya 40, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya idza hal alaihi al-haul, apabila sudah 1 tahun. Dia memiliki kambing yang dipelihara di satu tempat dan lain sebagainya,
kemudian supaya sampai nisab itu minimal 40 kambing, maka kalau sudah datang saatnya dia wajib berzakat. Beda halnya dengan kuda. Walaupun dia memiliki kuda yang banyak, maka di situ tidak ada zakat kuda. Hanya saja nanti masuk ke dalam bab yang lain. Artinya mungkin dia sebagai jual beli kuda, kemudian banyak uangnya dari kuda itu, maka dia zakat yang dikeluarkan adalah zakat uangnya. Berbeda halnya dengan unta, berbeda halnya dengan kambing, atau berbeda halnya dengan sapi, ada zakat tersendiri dari hewan-hewan tersebut. Kalau dia punya ayam yang banyak, misalnya dia sebagai seorang pebisnis ayam, tidak ada zakat dia yang dikeluarkan ayamnya ini, zakat ayam saya, tidak ada demikian. Tapi dia akan berbisnis ayam, akan jual daging ayam tersebut, kemudian nanti dia akan punya uang yang mencapai nisab, maka uang yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa 'alal muslim fi 'abdihi. Ya, tidak ada bagi seorang muslim di dalam hambanya, di dalam budaknya, wa farasihi, dan di kudanya, sedekah, tidak ada sedekah. Yang menjadi catatan dalam hadis ini adalah kata abdihi. Nabi SAW dalam hadis ini mengungkapkan kata abdun, padahal tadi mengatakan di dalam hadis yang lain bahwasanya janganlah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati. Tapi di sini mengatakan fi abdihi wa farasihi. Apa kata hadis ini? Artinya di dalam hadis ini disebutkan fa fi hadzal hadithi adhafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-'abda ila malikihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengidafatkan, menyandarkan seorang abd ini, seorang budak ini, ila malikihi, kepada pemiliknya, kepada tuannya. Maka dibahasakan abdihi, mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang telah mempelajari bahasa Arab biasanya ngerti akan mudhaf, mudhafun ilaih. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya? Fa kaifal jam' baina hadzal hadits wal hadits al-mutaqaddim alladhi fihi an-nahy an qawli 'abdi wa amati. Bagaimana kita gabungkan antara hadis ini laisa 'alal muslim fi 'abdihi yang Nabi ungkapkan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu la yaqul ahadukum 'abdi wa amati. Yang mana hadis yang pertama itu adalah larangan mengucapkan kata abdi. Sedangkan Nabi di sini dalam hadis yang kedua ini mengatakan kata abdi. Bagaimana menggabungkan akan hal ini? Jawabannya adalah anna isti'mala lafzal abdi wal amah ya'ti ala wajhaini huma. Bahwasanya penggunaan lafaz abdun, al-abd wal amah, al-abd adalah budak laki, sedangkan al-amah budak perempuan, dalam dua bentuk. Yang pertama adalah ayyudhafa ilal ghair, yaitu kita sandarkan kepada orang lain. Kaqauli hadza abdu fulan, ini abdu fulan. Misalnya ada namanya Muhammad, dia punya budak. Kita mengatakan kepada tentang budaknya ini, hadza abdu Muhammad, ini budaknya si Muhammad. Maka kalau idhafahnya seperti ini, fahadza jaizun, maka ini dibolehkan. Wa alaihi yuhmalu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan laisa 'alal muslim fi 'abdihi ini wa farasihi sadaqah, hadis ini dibawa kepada idhafah yang seperti ini, idhafah ilal ghair. Yang kedua adalah terkait tentang idhafah ini. Pertama, dia idhafahkan kepada orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam abdihi, yaitu tidak ada di dalam orang muslim itu, di dalam hambanya dan di budaknya, di kudanya dan budaknya itu sedekah. Maka di sini penyandarannya kepada orang lain. Maka ini dibolehkan. An yudhafa al-'abdu ila nafs. Sekarang di dalam hadis itu terdapat, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi, itu menyandarkan kepada diri. Ini budakku, ini hambaku, menyandarkan kepada dirinya. Kaqauli hadza abdi fa hadza alladhi jaa'a an-nahyu anhu. Maka ini yang ada larangannya. Ini gabungan yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis yang pertama dan kedua.
Kemudian yang kedua terkait kisah Yusuf alaihissalam. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzukurni 'inda rabbik." Itu menceritakan ucapan Yusuf. Coba sebut saya nanti 'inda rabbik. Disebut di sini 'inda rabbik. Kata Rabb digunakan di sini. Sebut saya nanti di sisi Rabbmu, di sisi Tuanmu nanti. Karena yang masuk penjara bersama Yusuf ini ada satunya dibunuh, satu hidup. Yang dia yang pertama adalah yang burung memakan roti di atas kepalanya itu dibunuh, sedangkan yang ia memerah anggur dibuat minuman itu yang masih hidup. Nah, dikatakan kepada dia, nanti coba ingat-ingat saya, sebut saya di sisi Tuanmu. Sedangkan kalimat yang digunakan di sini adalah inda rabbik. Kata Rabb digunakan. Ai inda sayyidik. Padahal hadis yang pertama tadi mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, at'im rabbak. Kasih makan Rabbmu, kasih makan Tuanmu. Maka kata Rabb di sini bukan maksudnya Allah, tapi kata Tuanmu. Sedangkan di sini Yusuf mengatakan, inda rabbik. Itu sebut nama saya nanti di sisi Tuanmu. Supaya nanti ketika ada apa bisa bertanya kepada saya. Makanya nanti sang raja akan bermimpi nanti dilihat tangki yang basah dengan tangki yang kering, ada sab'u waqarat dan siman, ada 7 sapi yang gemuk dan 7 sapi yang kurus. Kemudian dia mencari orang yang mentakwil apa mimpinya itu. Nah, mudah-mudahan dengan disebutkannya Yusuf di sisi raja ini, sisi tuannya ini, diingat bisa dipanggil dia untuk menafsirkan mimpi tersebut. Maka Yusuf mengatakan, udzukurni 'inda rabbik. Nanti ingat saya, sebut-sebut saya di sisi Rabbmu, di sisi Tuanmu. Nah, maka ayat ini menyebutkan kata ini. Sedangkan hadis itu melarang seorang mengatakan at'im rabbak, kasih makan Rabbmu, Tuanmu. Fakaifal jam'u baina hadhihi al-ayah ad-dalah ala jawazi qawli dhalik wa bainal hadits alladhi fihi an-nahy an dhalik. Bagaimana kita gabungkan sekarang antara ayat ini dalam surah Yusuf, itu perkataan Nabiullah Yusuf alaihissalam, udzukurni inda rabbik, sebutlah saya di sisi Rabbmu, dengan hadis ini yang mengatakan at'im rabbak, kasih makan Tuanmu. Inda rabbik sama rabbak ini kan sama. Kenapa di sini dilarang sedangkan ayat ini menyebutkan hal ini? Bagaimana menggabungkan hal ini? Maka jawabannya adalah anna fil ayah kana fi syari'ati man qablana. Sedangkan di ayat ini adalah syariat sebelum kita. Yang mana syariat sebelum kita bisa jadi dia boleh. Kayak membunuh diri, di syariat kita tidak boleh. Orang membunuh diri bagaimanapun susahnya dan lain sebagainya. Syariat sebelum kita, kalau orang ingin bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, maka puncak tobatnya itu adalah bunuh diri. Bersujud kepada selain Allah. Di syariat kita tidak boleh. Dan Nabi SAW mengatakan demikian. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu nisa an yasjudna li azwajihin. Ketika Mu'az pulang dari Syam, kemudian sujud kepada Nabi, apa kata Nabi kepada Mu'az? Wahai Mu'az, kamu ngapa-ngapain ya? Oh, seperti ini orang-orang Syam menghormati pembesar-pembesar mereka. Sehingga Nabi SAW mengatakan, seandainya saya diperintahkan seseorang bersujud kepada seseorang, maka saya akan perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya, tapi tidak ada sujud kepada selain Allah. Artinya sujud di sini adalah sujud ihtiram. Itu di syariat sebelum kita dibolehkan. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam setelah ketemu bapaknya dan lain sebagainya, kemudian bapaknya didudukan dan mereka semua bersujud. Artinya ini syariat sebelumnya. Ya, seperti itulah cara mereka menghormati orang tua mereka. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, untuk menghormati, untuk bukan beribadah kepada Adam. Nah, adapun di syariat kita tidak boleh kita bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu sujud yang dikatakan sujud ibadah, apalagi sujud menghormati, ihtiram. Itu sama saja
dilarang. Karena ketika Mu'adz pulang dia mengatakan seperti ini orang-orang Syam menghormati pembesar-pembesar mereka. Nah, inilah dia terkait syariat sebelum kita dan syariat kita. Artinya syariat kita bisa jadi tidak boleh atau boleh, kemudian syariat yang sebelumnya juga berbeda atau sama. Sama syariat sebelum kita, yang mana syariat tersebut berlanjut kepada syariat kita, sebagaimana misalnya haji misalnya dari dulu dari Nabi Ibrahim dan sebagainya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga misalnya puasa Asyura yang Nabi Musa alaihissalam berpuasa karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Kemudian di syariat kita disyariatkan juga berpuasa. Nah, itu perbedaan akan hal ini. Maka menggabungkan kedua hal ini, amma fil ayah, adapun di dalam ayat, yaitu fi syariati man qablana, itu di dalam syariat sebelum kita. Bisa jadi syariat itu dibolehkan. Wa qad jaa'a fi syar'ina an-nahyu an dzalik. Sedangkan di syariat kita dilarang. Nah, itu dia yang kedua. Permasalahan yang ketiga adalah thabata fil hadits anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi dalatil ibil indama su'ila anha da'ha hatta yalqaha rabbuha ay sahibuha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya tentang unta yang tersesat. Misalnya ada unta orang yang tersesat, apakah boleh kita ambil, kita pungut unta tersebut? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'ha, biarkan dia hatta yalqaha rabbuha, sampai dia ditemukan oleh Tuhan. Karena bisa jadi dia unta itu punya ingatan sehingga dia bisa pulang ke rumahnya sendiri. Atau tuannya yang menemukan dia. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan biarkan. Nah, yang menjadi catatan adalah kalimat hatta yalqaha rabbuha. Nabi di sini mengatakan kata Rabb untuk tuannya, untuk pemilik unta tersebut. Fakaifal jam'u baina hadzal hadis dal ala jawazi qawli kadzalik wa bainal hadis al-mutaqaddim alladhi fihi an-nahy an dzalik. Nah, bagaimana sekarang menggabungkan? Ini Nabi yang mengatakan, bukan syariat sebelum kita. Sebagaimana kalau tadi tentang perkataan Nabi Yusuf, ya oke, itu syariat sebelumnya. Mengatakan Rabb. Sedangkan sekarang Nabi SAW mengatakan juga Rabb. Pemilik unta tersebut memakai kata Rabb. Sedangkan hadis yang tadi yang pertama kita mengatakan, janganlah salah seorang dari antara kalian mengatakan at'im rabbak, kasih makan Rabb kamu, Tuhan kamu. Bagaimana menggabungkan akan hal ini? Yang pertama, itu tidak boleh. Sedangkan di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, biarkan unta tersebut, jangan diambil sampai ditemukan oleh pemiliknya. Jawabannya adalah, annan nahya an qawli dhalik innama huwa fil mukallafin. Liannahu yutasawwar minhum ibadatu ghairillah. Bikhilafi ghairi al-mukallafin, fala yutasawwar minhum ibadatu ghairillah. Jawabannya adalah, bahwasanya larangan di dalam hadis yang pertama itu adalah larangan untuk para mukallaf, untuk orang-orang yang memiliki beban syariat, untuk manusia. Sehingga apa? Sehingga kalau manusia mengatakan Rabb kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada gambaran dia akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam hadis ini adalah yaitu Rabbnya apa? Rabbnya unta. Yang mana unta tidak ada beban syariat. Maka tidak bisa dibayangkan kalau unta itu akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu gabungan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Begitu juga yang keempat. Thabata fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma sa'alahu Jibril an alamati sa'ah. Begitu juga dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis Jibril yang kita kenal, hadis yang panjang tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan itu. Termasuk juga Jibril bertanya tentang tanda kiamat. Ketika Nabi ditanya tentang kiamat, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha, mata kiamat mal mas'ulu anha bi'alama min sahil.
Saya dan kamu, artinya yang ditanya dengan yang bertanya tidak tahu. Kemudian Jibril bertanya tentang apa? Tentang tandanya, an amaratiha. Akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu. Maka Nabi SAW mengatakan antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Itu seorang ibu melahirkan tuannya. Dia ibu tapi yang dilahirkan tuannya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah kata rabbataha, rabb. Fakaifa al-jam'u bainal hadis wa bainal hadis al-mutaqaddim alladhi fihi an-nahy an qawli dzalik. Bagaimana sekarang kita menggabungkan antara hadis ini? Ini hadis ini sekarang antalidal amatu rabbataha. Kita bilang mukallaf, dia mukallaf, tidak seperti tadi yang sebelumnya dia hewan, itu unta. Kita mengatakan syariat kapan? Syariat sekarang yang diucapkan oleh Nabi SAW. Bukan syariat sebelum kita. Bagaimana sekarang menggabung antara hadis ini dengan hadis yang Nabi mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbak, kasih makan Rabb kamu itu, Tuhan kamu. Jawabannya adalah bahwasanya hadis ini antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang ibu melahirkan tuannya. Ini ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama adalah tanda kiamat itu antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuannya. Tanda kiamat itu diantaranya adalah ditafsirkan anak melahirkan tuannya. Itu akan banyak lahir anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ada yang mengartikan juga bahwasanya seorang budak yang dia digauli oleh tuannya, kemudian lahirlah anak yang lahir ini akan mengikuti tuannya, dia akan menjadi merdeka. Itu artinya. Ja'a bil abdil muannas. Nah, hadis ini datang dalam bentuk muannas. Datang dalam bentuk muannas, menunjukkan perempuan, wala yumkin ayyusab bihi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati dengan muannas, pada yuhamut tasyrik, maka akan ada anggapan kesan akan ada penyekutukan antara makhluk dengan Khalik. Nah, itu jawaban akan hal ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah limadha farraqa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina labd ar-rabb fanaha an qawlihi lil makhluq wa baina labd as-sayyid fa yajuz qawluhu lil makhluk ma'annahuma ismani min ismaillah. Nah, ini pertanyaan juga. Kenapa Nabi SAW membedakan antara kalimat ar-Rabb dengan kalimat sayyid? Untuk kalimat Rabb untuk makhluk tidak boleh. Sedangkan kalimat sayyid untuk makhluk boleh. Padahal antara Rabb dengan sayyid ini adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah anna isma sayyid laisa fi syuhrati wal isti'mal. Bahwasanya kata sayyid tidak seterkenal, semasyhur di dalam penggunaan dan lain sebagainya seperti kata Rabb. Lebih dia kata sayyid di dalam penggunaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata Rabb itu yang masyhur, yang tersebar di dalam penggunaan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini untuk kata Rabb dilarang oleh Nabi SAW, tidak seperti kata sayyid. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang intinya adalah kita berusaha meninggalkan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, yang mengandung kita menyamakan antara al-Khaliq dengan makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik kepada ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.